satu ya. Bapak absen. Nanti siapa yang namanya Bapak panggil, silakan angkat. Ya. Gede Abinandana Krishna Winata. Bilang hadir ya. Gede Agastya Putra Mahadharma. Ikade Andi Mahesa Dinata. Iketut Indra Prawira. Ikomang Wibawu Atnyana. Ikomang Yudiarse Winawan. Ikutu Eka Juliana. Ikutu Yarta Ariana. Kadek Dika Agustya Putra. Made Gita Gopinda Aryasa. Dikadek Anggi Dwipayani. Dikadek Manda Valentin gitu. Ya. Jadi semuanya hadir. Nah sekarang sebelum lanjut kita berdoa dulu. Ya. Silakan Bapak tunjuk. Agas. Ini maju ke depan. Pimpin umatnya berdoa ya. Berdiri. Berdiri. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Agas ya. Jadi berdoa itu sangat penting sebelum anak-anak melaksanakan pembelajaran. Ya, tujuannya supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran. Sekarang sebelum lanjut kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Anak-anak hafal? Ya. Silakan yang semangat nyanyinya ya. Yang lebih semangat silakan berdiri ya. Berdiri. Coding dan kecerdasan artifisial. Anak-anak pernah dengar apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial? Belum ya. Jadi yang kita bahas hari ini yaitu tentang bagaimana berpikir komputasional. Jadi bagaimana definisinya dan prinsip dari berpikir komputasional tersebut. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, jadi melalui membaca teks, nanti anak-anak teksnya tentang berpikir komputasional, jadi mampu menjelaskan pengertian komputasional, apa itu pengertiannya, kemudian menerapkan prinsip-prinsip, prinsip-prinsip utama berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak nanti bagaimana mengenal pola, kemudian anak-anak mengetahui dari pola tersebut apa yang
menjadi jawaban dari soal-soal yang kita berikan. Ya. Nah, ini ya, apa itu berpikir komputasional? Anak-anak bisa baca di slide? Jadi berpikir komputasional itu adalah suatu cara berpikir logis dan sistematis untuk memahami, menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan cara yang dapat dikerjakan oleh manusia maupun komputer. Ya, jadi itu pengertian dari berpikir komputasional. Jadi bagaimana berpikir secara logis, sistematis. Misalnya, Bapak berikan kalimat pasar Juli pergi. Pasar Juli pergi. Siapa yang bisa mengatur atau mengurutkan supaya menjadi kalimat yang tepat? Abi? Juli pergi ke pasar. Iya, benar ya. Mudah-mudahan dulu Abi. Jadi seperti itu, berpikir kritis, berpikir logis. Kalimatnya aja, anak-anak suruh berpikir, oh itu kok kalimatnya aja? Bagaimana cara menggabungkan ketiga kata tersebut supaya jadi kalimat yang bisa dipahami. Kan tadi yang Bapak bilang di awal, pasar pergi, aduh pergi pasar Juli. Kan bingung apa artinya itu? Pergi pasar Juli. Apa pergi pasar Juli? Kalau aku tadi menjawab mengurutkan Juli pergi pasar. Nah, kan bisa dipahami kan? Jadi itu cara anak berpikir logis, berpikir sistematis. Yang kita pelajari itu tentang berpikir komputasional, ya. Nah, kemudian selain itu juga ada prinsip-prinsip. Jadi ada prinsip-prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Nah, ada decomposition. Jadi bagaimana memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Kemudian yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola. Itu pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan. Bagaimana arti pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Nanti misalnya Bapak berikan pola, lalu anak menjawab dari pola-pola yang diberikan tersebut. Dan lanjut ada abstraction. Apa yang disebut dengan abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak relevan. Kemudian dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ada banyak sekali informasi, anak-anak saring, oh ini tidak penting, ini tidak penting, ambil yang penting-penting saja. Bisa dipahami? Dan yang lain ada algorithmic thinking atau bagaimana berpikir algoritmik. Jadi berpikir algoritmik itu adalah menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis. Anak-anak pernah makan mie? Pernah makan mie? Pernah anak lihat di kemasannya atau di kulitnya? Di belakang ada cara memasak. Didihkan air selama misalnya 1 menit. Masukkan mie, masukkan bumbu, mie siap disajikan. Pernah lihat itu di kemasan mie? Ya, itu termasuk berpikir algoritmik. Bagaimana susunan cara membuat mie, termasuk resep-resep yang lain, membuat nasi goreng, apa dulu dimasukkan, baru apa, selanjutnya apa. Supaya kalau anak tidak berpikir algoritmik, tidak jadi masakannya. Misalnya cara membuat nasi goreng, kecap dulu dimasukkan, baru nasi, air lagi dimasukkan, kan nggak teratur ya. Jadi harus berpikir secara algoritmik supaya tahu apa dulu yang dimasukkan supaya rasa masakannya enak. Ya, begitu juga di dalam kemasan mie sudah dijelaskan sana bagaimana cara memasak mie. Didihkan air, masukkan mie, tunggu beberapa menit, masukkan bumbunya, kemudian angkat mie siap disajikan. Itu contoh berpikir algoritmik. Ya. Kemudian ini ada contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Decomposition atau pemecahan masalah itu menentukan menu sarapan. Misalnya, apa sarapan anak? Roti, nasi goreng, sereal. Kemudian ada menyiapkan bahan-bahannya. Oh, setelah anak minta mie, besok saya sarapan apa? Saya sarapan sandwich, apa keren. Lalu anak menyiapkan apa ya bahan-bahannya? Masa sandwich bahannya nasi goreng, kan nggak cocok ya. Kemudian memasak atau menyusun, goreng telurnya dulu ini. Ada memakan roti, kemudian menyiapkan alatnya untuk makan, sendoknya disiapkan, piringnya. Kemudian ada menyajikan
menyajikan makanan di meja. Ya, selain itu kalau sudah selesai, baru membersihkan peralatan sebelah makan. Itu urutannya dari awal anak-anak sarapan sampai terakhir membersihkan peralatannya. Itu termasuk decomposition. Kemudian ada pattern recognition atau pengenalan pola. Contohnya gimana Pak? Setiap hari sampah selalu ada di dekat pojok kelas. Kemudian kursi sering tersusun rapi. Ini terstruktur ya. Meja dekat jendela sering berdebu. Ini kegiatan yang anak-anak pahami atau lihat. Oh ini sering terjadi. Meja berdebu, kemudian kursi sering tersusun rapi, sampah selalu ada di pojok. Kemudian setiap hari Jumat kegiatan kebersihan dilakukan lebih lama karena ada Jumat bersih. Itu. Kemudian ada abstraksi. Itu yang pertama itu ada contoh membuat penunjuk cara mencuci tangan. Pernah anak praktek cuci tangan? Nah. Kemudian di sana kan ada ambil sabun, kemudian tekan tombol sabunnya 2 kali, gosok dan lain sebagainya sampai fokus pada langkah-langkah. Kemudian ada hasil abstraksi yaitu penyusunannya, basahi tangan dengan air, kemudian ambil sabun secukupnya sampai yang terakhir keringkan tangan dengan tisu atau handuk. Nah, itu langkah-langkah mencuci tangan termasuk abstraksi. Nah, kemudian yang terakhir ada berpikir algoritmik. Contohnya langkah-langkah atau solusi terstruktur. Misalnya masalah, siswa sering kesulitan saat ingin membuka dan masuk akun, misalnya akun akun e-learning atau pembelajaran online. Ini dia buka aplikasinya, kemudian klik tombol login. Itu langkah-langkahnya. Itu termasuk berpikir algoritmik. Ya. Hari ini yang menjadi fokus kita yaitu pada pengenalan pola. Sekarang perhatikan. Di sini ada Bapak ada gambar. Nah, ada gambar, ada apel, kemudian ada orange, ada jeruk, kemudian ada banana, ada pisang. Bagaimana cara mengenali polanya Pak? Nah, sekarang karena anak-anak sudah bentuknya berkelompok, nah ini Bapak beri nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Bapak bagikan media sekarang. Baru Bapak jelaskan. Ini kerjakan berkelompok ya. Tulis nama kelompoknya dulu di belakang. Di belakang sini. Nama kelompok. Mas, sembari anak-anak menulis nama kelompok, Bapak jelaskan sedikit. Nah, di sini kan nama bendanya ada apel, jeruk, dan pisang. Dan ini kosong, kosong. Ini ada penjelasannya, amati kartu bergambar. Ini maksudnya kartu bergambar. Ada buah apel, jeruk, pisang. Tuliskan ciri-cirinya. Nah, ini ciri-cirinya. Misalnya apel warnanya merah, bentuknya bulat. Ya. Kemudian ada jeruk, warnanya juga bulat, warnanya orange. Ya. Kemudian ada pisang, warnanya kuning, bentuknya gimana? Lonjong atau panjang? Kalau pisang anak buat bentuknya bulat, salah polanya ya. Nah, kemudian masuk kelompok di sini, termasuk kelompok apel, sini jeruk, pisang. Bisa dipahami? Jadi tujuannya ini dari anak-anak mengenali pola. Nanti ada pertanyaan, Paul, buah apa yang warnanya orange, bentuknya bulat? Apa? Dari pola yang Bapak berikan, Bapak tahu, walaupun tidak melihat buah apa. Ya, jadi seperti itu tujuannya anak-anak mengenali pola pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan kalian buat. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan berkelompok. Ya, belakang. Angkat semua, angkat kelompoknya. Tulis di atasnya dulu kelompok 1, lalu di bawahnya siapa. Kelompok 2. Nah, belakang. Nah, ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Akan bersama karena ini juga kelompok. Yang boleh nggak sampai berdiri supaya dekat. Ya. Nanti
Setelah anak-anak mengerjakan, baru presentasi ke depan. Ya, nanti Bapak yang bimbing. Lihat semua lengkapnya. Ini lihat sini dekatnya, boleh sini. Duduk sana ya, boleh. Biar bisa berdiskusi. Nah, ya, bisa nanti berdiskusi jawaban yang mana yang tepat baru ditulis. Ingat nama orang bapaknya, nama lengkap ya, nama lengkap. Kalau sudah selesai membuat nama kelompok, langsung dijawab ya. Langsung dijawab bagaimana ciri-ciri dari buah tersebut dan buah-buah apa. Itu gampang ya. Ciri-cirinya boleh lebih dari 2, 3, 4 boleh. Nggak berpikir ya, berpikir tulis. Yang Bapak bilang tadi, ya di sini tulis buat bisa. Sininya gimana? Lihat gambarnya. Rapi. Lakukan ciri-cirinya di sini nanti buat apel, buat warnanya gimana, bentuknya gimana, ya. Silakan jawab. Nomor 1 udah hampir selesai ya. Nomor 2 gimana? Belum? Dah, dulu mana ya. Nomor 1 sudah selesai. Silakan yang lain. Ya.
Sudah? Tinggal nomor 3. Kita tunggu nomor 3 ya. Karena waktunya masih. Nanti kalau sudah semuanya selesai, baru kita presentasi. Untuk presentasinya satu kelompok perwakilan satu orang. Ya. Di Bapak yang tunjuk. Sudah? Nomor 2 sudah. Ya. Nomor 3 sudah juga. Nah, sekarang yang Bapak tunjuk presentasi pertama adalah kelompok 2 dulu, perwakilannya Abi, maju ke depan nih. Ya, bawa tugasnya. Nah, sini. Belakang presentasikan. Nama bendanya apa? Nama bendanya apel. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya bulat dan warnanya merah. Apanya bulat? Apanya bulat? Warnanya bulat apa? Bentuknya ya, bentuknya bulat, warnanya merah. Itu ciri-ciri buah apel menurut kelompok 2. Lanjut. Jeruk. Bentuknya bulat dan warnanya oranye. Warnanya oranye, bentuknya sama juga bulat. Itu buah jeruk. Lanjut, yang lain. Pisang, bentuknya lonjong dan warnanya kuning. Nah, bentuk lonjong, bukan bulat. Warnanya kuning, itu buah pisang. Ya, nah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang kelompok 1, maju depan perwakilan Garda Wasita. Silakan maju ke sini boleh. Cara presentasinya sama juga sudah ya. Nah, nama bendanya apel. Bulat dan warnanya merah. Nah, Jeruk bulat dan warnanya orange. ya. Pisang bentuknya lonjong dan berwarna kuning. Nah. Masuk kelompok apel, jeruk dan pisang. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Lanjut lahir. Nih, pindah. Nama benda apel, warnanya merah dan bentuknya bulat. Masuk kelompok apel. Ya. Jeruk warnanya oranye dan bentuknya bulat. Ya. Warnanya kuning dan bentuknya lonjong atau panjang. Masuknya kelompok Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Nah, sekarang dari apa yang kita pelajari tadi, anak-anak sudah Bapak bagikan dari video untuk kelompok. Kira-kira apa kesimpulannya? Tadi kita belajar apa saja? Kemudian di antara yang kita pelajari tadi, mana kira-kira yang paling anak-anak sukai? Nah, ayo, boleh angkat tangannya. Data, kita belajar apa tadi? Belajar mengenal pola. Apa lagi yang Bapak jelaskan di slide? Materinya apa itu? Ada berpikir komputasional. Kemudian ada prinsip-prinsipnya apa saja. Ya, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Nah, dari antara semua itu mana yang paling anak senangi?
bagian ini diskusi, apa bagian presentasi, atau bagian menjawab soal. Yang mana? Yang paling disukai dari pembelajaran yang kita lakukan tadi? Yang mana? Data? Jawab soal, Agas? Jawab soal. Presentasi? Iya, bagian presentasinya. Ya, jadi itu yang kita pelajari tadi. Bagaimana anak-anak mengetahui apa itu berpikir komputasional, kemudian prinsip-prinsipnya bagaimana. Kemudian juga ada bagaimana cara mengenal pola, termasuk tadi ada LKPD, menjawab pola-pola pada buah, ada ciri-cirinya. Ya, nah sekarang untuk menguji pemahaman anak-anak, sejauh mana pemahaman anak-anak atau pemahaman pada materi yang Pak jelaskan tadi. Bapak ada soal lagi. Soalnya sekarang soal individu, ya kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berkelompok karena ini soalnya dapat satu-satu. Soalnya gampang, pilihan ganda, ya. Ini namanya buat dulu, kelas. Ini. Nah. Nih. Buat namanya dulu baru kelas. Yang anak buat cukup nomor 1 dan 2 saja, ya. 1 dan 2. Yang nomor 1 pilih jawaban yang tepat, pilihan gandanya 2 baru tulis jawabannya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan sama Bapak, ya. Waktunya 5 menit, karena soalnya sedikit hanya 2, waktunya 5 menit. Ya, jawabannya disilang salah satunya, disilang. Mana jawaban yang dianggap tepat atau benar, silakan disilang. Ya, nomor 3-nya tidak, nomor 2. Yang anak kerjakan 1 dan 2 saja, ya. Silang. Bukan apel jeruk dan pisang berdasarkan bentuknya. Gimana bentuk apel? Gimana? Ini kan sudah presentasi. Ya, di bawahnya. Apel bagaimana bentuknya? Jeruk bagaimana? Pisang bagaimana? Di bawahnya. Ya, isi nomor 2. Ya. Waktunya 5 menit. Nah, 2. 1 dan 2. Sudah? Tunggu di mana dulu, nanti barengan tunggu. Lagi 3 menit? Dah, ya. Akan ditunggu. Yang sudah bisa dicek kembali. Apakah sudah benar? Kalau ada yang keliru bisa diperbaiki. Dah. Ingat tidak boleh mencontek atau kerjasama karena ini tugas individu. Dah. Ya. Ya.
sudah silakan dikumpul. Coba bagikan di depan ya. Sudah. Nah, Julik dah. Orang belum. Ya, tunggu dulu. Masih ada waktu. Lagi 1 menit. Dah. Jangan ini. Nanti kan ada semua. Ini ya, ini. Dah. Ya, yang Indra. Sudah semua ya? Jadi kita sudah belajar bagaimana mengenal bola. Tadi contohnya nama buah, ya. Nah, karena tadi di awal kita awali dengan doa, sekarang saya tutup juga dengan berdoa. Yang tujuannya kita mengucap syukur atau terima kasih sudah diberikan kelancaran pembelajaran ini. Jadi siapa yang berdoa? Laki-laki sekarang atau tunjuk perempuan? Coba kalian sini. Mungkin tempatnya berdoa. Berdiri. Ya, silakan duduk. Terima kasih.